Halo, selamat sore semua sahabat Eduversity dimanapun Anda berada. Saya Budi, kita ketemu lagi di edisi kali ini ya. Dan kita sudah kedatangan dua tamu yang lumayan penting, yang pastinya nanti bakal ngupas topik-topik yang bermutu, yang benar-benar relevan buat para sobat Eduversity. Kita ada yang pertama, Mas Rishad. Mas Rishad ini bukan orang yang asing lagi buat para sobat edukasi tentunya. Mas Rishad ini merepresentasi Fabulous Generation ya. Iya, wah ternyata kita cuman lumayan penting, Coach. Cuman lumayan gitu ya. Nanti diedit habis itu diganti. Sangat luar biasa kalau enggak. Sangat lumayan penting. Ya, halo semua adik-adik Smart Generation. Balik lagi di sini Rishad dari Fabulous Generation. Monggo, Kak Budi. Dan yang kedua yang masih lumayan tapi sangat penting atau mungkin lebih penting dari yang pertama tadi adalah Coach Billy ya. Oke, Coach Billy dan channelnya. Semuanya, sobat-sobat Eduversity. Oke. So, pada kesempatan kali ini kita mau membahas topik yang menarik, relevan, yaitu tentang perkuliahan. Apa sih peluangnya, alternatif apa aja sih yang tersedia buat para sahabat Eduversity. Nah, mungkin kita juga mau mulai dari Coach Billy dulu kali ya. Mungkin mendengar dari pendapatnya Coach Billy, apa sih yang penting buat para sahabat Eduversity pas mereka consider alternatif kuliah mereka. Oke, makasih Kak Budi. Oke, Mas Rishad, saya mohon izin untuk nyampaikan dulu. Jadi, sobat-sobat Eduversity, untuk kesempatan kali ini saya akan khusus membahas nanti tentang perkuliahan di Indonesia, dan khususnya ini yang lewat jalur perguruan tinggi negeri. Jadi nanti barangkali nih sobat-sobat Eduversity ada yang ingin masuk PTN, masuk perguruan tinggi di Indonesia, berarti mungkin bisa jalur ini menjadi salah satu sebagai pilihannya gitu ya. Oke, mohon izin untuk share dulu. Monggo. Yap, sudah saya siapkan jadi beberapa slide nanti biar sobat Eduversity biar bisa fokus, nggak hanya dengerin ngomong tetapi kemudian juga bisa ngelihat angka-angka, kemudian bisa ngelihat prosen-prosen yang kemudian nanti menjadi sebuah gambaran peta persaingan atau mungkin juga peluang kalau hitung-hitung finansial. Gimana ya kuliah di Indo kalau dibandingin sama kuliah nanti keluar gitu, barangkali ini lebih murah di luar mungkin bisa jadi gitu kan ya. Ya, kita coba lihat ya pola seleksinya dulu. Kalau di Indonesia selama ini mulai tahun 2013 ini dipertahankan mulai 2013 sampai dengan tahun 2021 terakhir ini di Indonesia untuk jalurnya masih tetap ada membuka 3, namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang mana kalau SNMPTN ini adalah jalur yang bisa dipakai oleh teman-teman sobat-sobat semua tanpa harus tes. Jadi kemudian hanya menggunakan nilai raport di semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian plus tambahan sertifikat-sertifikat kejuaraan lomba dalam bentuk seni, kemudian dalam bentuk akademik, dalam bentuk karya ilmiah, dan organisasi. Juga olahraga itu bisa dimasukkan ke sana. Itu namanya jalur SNMPTN. Kemudian yang kedua ada yang nama jalur SBMPTN. Nah, SBMPTN ini tentu ini adalah jalur paling lama, jadi mulai tahun namanya belum dirubah itu mulai tahun 2009 ke bawah juga masih SBMPTN namanya, jadi cukup lama. Ini adalah jalur tes yang komponen di dalamnya tesnya yang diubah-ubah gitu kan. Nah, tahun ini lumayan berat karena tesnya menyertakan kemampuan akademik yang sebenarnya adik-adik sobat-sobat semuanya Eduversity mungkin pada belajar di rumah semua, tetapi kemudian materi dituntut tetap optimal dan seterusnya. Itu jalur tes. Oke. Yang ketiga ini yang mungkin menjadi inceran. Kenapa menjadi inceran? Karena nanti kita juga akan ulik sedikit banyak di sini, Mas. Jadi Kak Budi, Mas Rishad, jalur seleksi mandiri ini belakangan itu menjadi sebuah jalur yang sangat difavoritkan oleh teman-teman, sobat-sobat Eduversity mungkin, dan juga menjadi konsen tersendiri oleh PTN.
Jadi secara kuota kalau kita lihat itu ada tulisan minimum 20%, minimum 40%, dan maksimum 30%. Cuman di bawah itu masih ada tulisan lagi. Untuk PTN, ada extension tuh, PTN yang punya badan hukum, yang berbadan hukum, itu untuk mandirinya itu bisa sampai 50%. Kita bayangin aja alma mater saya nih, sekalian ya ngenalin ke Sobat Eduversity gitu kan, ya saya dari Erlangga gitu kan, dan Erlangga alhamdulillah sudah berbadan hukum, dan peluang itu langsung ditangkap oleh Erlangga. Jadi ini adalah beberapa PTN yang sudah merilis jumlah kuota tadi. Tadi dikatakan di situ ngomong maksimumnya 30%. Tetapi untuk yang kayak Erlangga, kayak ITS, ini yang saya zoom adalah yang di Jawa Timur, yang dia sudah berbadan hukum, dia ambil kuota maksimal 50%. Tiap tahun taruh kata Erlangga ambil 6.000 mahasiswa, berarti 3.000-nya itu diambil dari jalur mandiri. Gitu. Jadi, ini yang sebenarnya kalau yang tahun lalu gimana Coach Billy? Masih sama. Jadi untuk Erlangga sama ITS mulai 2020 itu memposisikan diri ada di 50. Tapi kalau kita nilik jauh ke belakang dimulainya SNMPTN itu menjadi menarik juga Mas dan Kak Budi. Jadi di SNMPTN tahun 2013 justru Erlangga SNMPTN-nya 50%. Jadi angkanya itu ketuker aja sih, yang sekarang 50% di Mandiri sesungguhnya dulu adalah di SNMPTN. Maka ini kan menjadi concern tersendiri ya buat teman-teman. Makanya tadi kan salah satu nanti alternatif apakah biaya itu menarik ya sebanding. Nah, nanti kita juga coba ngulik ke sana. Nah, sengaja kita sedikit ada pertanyaan dulu. Monggo Kak. Mungkin saya nggak gitu familiar ya dengan SNMPTN, itu ada 6 huruf itu SBMPTN dan jalur mandiri. Lumayan brepetan pas ngomongnya juga. Efeknya itu apa sih? Jadi dulu kan mungkin lebih banyak di SNMPTN, tapi sekarang universitas yang PTN yang berbadan hukum mulai shift dan mulai lebih banyakin mandiri ya. Jadi kan kuotanya lebih tinggi buat mandiri, tapi efeknya buat sahabat Eduversity atau mereka yang mau apply ke PTN itu apa sih? Nggak ada sih efeknya, saya mungkin lebih ke orang tuanya bukan ke sahabat yang kuliah. Jadi energi finansial yang harus disiapkan oleh orang biaya kuliahnya lebih tinggi. Nanti juga ada perbandingan contohnya sih Kak gitu. Jadi nanti udah kita sertakan sih biar nanti jadi gambaran. Karena sebenarnya iya, jadi dulu itu kenapa yang kemudian sudah berbadan hukum itu harus naik di kuota mandirinya, karena mau nggak mau ketika dia sudah berbadan hukum kan semua kebutuhan semua sendiri. Iya, itu ada pembiayaannya bukan lagi dari pemerintah. Kalau dulu kan lebih banyak subsidi. Zaman saya dulu kan malah tinggi banget karena masuknya cuma 2 jalur, bahkan tidak ada mandiri. Erlangga itu baru ada namanya bukan mandiri ya, namanya itu jalur extension ya, namanya dulu. Pertama extension itu seingat saya tahun 95-96 dan itu dimulai di Fakultas Ekonomi. Jadi sebelumnya tidak ada yang namanya jalurnya cuma 2, jalur tes sama tidak tes. Kalau tesnya namanya ya kayak SBMPTN, dulu namanya UMPTN, tidak tesnya namanya dulu PMDK. Nah itu. Nah, kalau sekarang ditambahkan, nah kayak UI itu juga, ini kan yang salah satu yang di tempatnya Mas Risat nih, UI juga lumayan tinggi ya, 60%. 50%, benar 50%. Yang cukup mengagetkan adalah UNS, Universitas 11 Maret. Karena 2 tahun yang lalu saya masih ingat datanya, UNS itu kuota SBMPTN-nya yang 60%. Mandirinya sedikit. Mungkin hari ini UNS ngerasa kedodoran ketika kemudian naruh SBMPTN-nya cukup tinggi. Karena SBMPTN nanti Kak Budi kuliah di Indonesia itu asik. Biaya kuliah kita itu tergantung gaji orang tua. Tergantung gaji orang tua. Maka nanti klasternya macam-macam, bisa jadi yang masuk UNS itu ngisinya klasternya klaster 1 semua, sehingga kemudian untuk operasionalnya dia kedodoran, sehingga tahun ini mau nggak mau padahal UNS itu Universitas 11 Maret itu dikatakan dulu kampus yang paling merakyat. Nah ini sih, jadi kalau pertanyaan tadi efeknya apa, nggak ada sih, orang nanti kuliahnya juga masuknya barengan.
duduknya juga di kursi yang sama, ketemu Benar-benar. dosen yang sama, sarananya juga sama, ijazah yang keluar juga nggak ada tulisan tuh, misalnya ijazah keluar tulisannya UNER, Mandiri, nggak ada tuh, itu sih, Benar. itu sih. Kalau Gitu. kalau efeknya dua sih, satu finansial dan dua kesiapan bagi siswa ya, Coach Billy ya. Kalau sudah keterima SNMPTN duluan, artinya dia sudah bebas. Wah, saya sudah free, udah nggak perlu belajar SBMPTN lagi. Terus kalau belum diterima juga, wah itu deg-degan mandiri. Wah ini udah peluru terakhir nih, habis ini udah nggak ada jalur lagi. Itu udah mulai deg-degan tuh, mesti siap-siap ke tempat lain kayaknya tuh ya. Dan beberapa kampus di Indonesia untuk mandirinya juga mensyaratkan menggunakan nilai tes di SBMPTN, Kak Budi. Jadi apa, dia harus tes dulu. Jadi nggak bisa serta-merta taruh kata nih, asal aku punya duit kan, aku bisa kuliah tuh. Nah, kalau di kita belum bisa sih kalau di Indonesia juga tetap ya, harus jadi tetap harus ada nilai di SBMPTN-nya yang sekarang namanya UTBK. Kemudian itu nanti kita pakai untuk apply di mandirinya. Gitu. Nah itu biasanya juga akhirnya menentukan uang kuliah awal. Betul. Jadi, nah kita mau masuk ke sana nih. Jadi kan boleh. Ya ini pola kuotanya sama kemudian ini pola seleksi masuknya. Jadi seleksi masuknya mandiri itu tetap sih menggunakan nilai-nilai angka-angka yang dipakai di tes sebelumnya. Jadi urutannya bertahap sih, SNMPTN dulu. SNMPTN ini nanti diumumkan tanggal 22 Maret ya Mas ya, 22 Maret. Itu diumumkan. Kalau gagal SN berarti dia nanti ujian di UTBK SBMPTN. Itu diumumkan nanti 14 Juni kalau saya nggak salah tanggal. Betul, di bulan Juni. 14 Juni. Nah, baru kalau gagal di Juni, gagal di Maret, gagal di Juni, baru dia masuk di mandiri. Jalur pamungkasnya. Gitu sih tahapannya. Oke, sekarang ke slide berikutnya. Nah, ini angka-angkanya, Kak. Nah, asik. Ini kita ngambil yang favorit aja deh ya. Ngambil favorit yang di Erlangga tuh. Nah, itu fakultas kedokteran itu jurusan yang paling favorit dan paling banyak diminati, keketatannya lumayan gitu kan. Nggak lumayan sih, sangat ketat gitu ya. Itu jadi UKT istilahnya adalah UKT, uang kuliah tunggal. Maksudnya uang kuliah tunggal ya bayarnya cuman itu aja untuk 1 semester, untuk 6 bulan, tanpa ada beban yang lain dan seterusnya gitu kan. Itu yang range terendah mulai dari 0 sampai 500.000 sampai dengan nanti yang tertinggi UKT golongan 4 itu 25 juta gitu. Per semester betul, dan ini yang disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tuanya. Betul. Nah kalau boleh kata sih kebetulan ada adik ya, ponaan yang kuliah di sana itu kena yang UKT 2. UKT 2 itu kisaran gaji orang tua 10 sampai 10 maksimal. Jadi 6 sampai 10 itu kenanya bisa di situ. Tapi ketika kemudian ada yang menarik juga, nggak tahu ini apakah berlaku jamak kayak begitu. Ketika adiknya nanti juga ada kuliah di Erlangga, karena kebetulan 2 ponaan juga kuliah di Erlangga dua-duanya, itu yang di bawah yang adiknya bukan kena progresif naik, tapi malah progresif turun. Jadi UKT-nya 10. 1C jadi. Iya, tapi bukan di 1C-nya, jadi di antara UKT 2 sama 1C itu kejadian sih. Jadi padahal secara fakultas itu lebih butuh banyak praktikum, tetapi kemudian malah itunya turun dan seterusnya. Itu tentu angka-angka ini kalau kita ngelihatnya sih hanya angka yang fleksibel ya, bukan angka kemudian pokoknya angkanya sekian dan seterusnya. Tapi mungkin bisa dikunci 25 juta lah yang tertinggi, berarti kan mungkin kalau isian sih gaji di atas 25 mungkin, gaji orang tua di atas 25, saya ngambilnya gitu aja. Kalau 10 kan UKT ya gajinya 10 jutaan gitu kan, berarti itu 15 jutaan, kalau itu kan referensinya seperti itu aja. Jadi mungkin gampangannya ngelihatnya itu. Yang tertinggi di Erlangga kedokteran, karena memang itu paling banyak diminati dan kebetulan di timur itu adalah salah satu yang terbaik. Kemudian prakteknya juga bisa berlangsung ke rumah sakit di R. Sutomo. Oke, nah UNER itu punya 39 kalau saya nggak salah. Jadi ini yang lain-lain semuanya cenderung angkanya turun sih.
angkanya turun. Nah ini UKT ini untuk jalur SN dan SB Kak Budi. Betul. Jadi ini yang SN dan SB, belum yang mandiri nih. Jadi mau masuk yang pengumuman tanggal 22 Maret ya beda lagi, nanti yang di belakang aja biar shock ya. Sobat edukasi biar shock aja. Menarik sih angkanya. Jadi ini yang untuk SN dan SB gitu kan ya. Oh ada 40, udah ketambahan studi kejepangan, jadi ada jurusan baru di ilmu budaya, ada studi kejepangan. Lumayan mahal juga UKT-nya 10 juta. Jadi tentang itu. Jadi ini yang jalur SN dan jalur SB. Artinya kalau Sobat Eduversity misalnya 8 semester ya silakan dikalikan posisi orang tua finansial di mana, kemudian pendapatan dan seterusnya itu. Dan catatannya ini pendapatan ganda ya. Jadi orang tua itu ada 2, ayah dan ibu, dan harus dijumlahkan. Betul. Yang agak susah itu kalau pegawai negeri. Karena semuanya sudah masuk dalam sistem perbankan, ya, jadi tulisnya gampang. Tapi kalau masih pengusaha, kemudian wira swasta itu kadang agak susah kalau di Indonesia ngetris itu ya. Beda sama di luar gitu ya. Tinggal bikin surat keterangan ya biasanya. Kita punya pengalaman sih Mas, ada dulu pegawai negeri gitu kan, golongannya cukup tinggi. Kemudian tidak mencantumkan sesuai yang tertulis, itu faktanya juga bisa teranulir. Jadi langsung di revoke ya. Jadi itu bisa teranulir karena ya itu bagian syarat administrasi yang harus dipenuhi kalau di Indonesia seperti itu. Saya ngomongnya di Indonesia karena saya yakin channel ini yang nonton juga tidak hanya orang Indonesia, meskipun nanti harus ada subtitlenya ya ke bahasa lain karena saya ngomongnya bahasa Jawa dan bahasa Sulawesi, Manado ditambah. Oh iya, kemarin ada yang dari Saint Johannesburg yang nonton juga lagi. Nah benar, kita susah banget itu, mesti dia butuh translator ya untuk itu. Nah, tapi baguslah ini jadi referensi lah untuk dua jalur yang pertama itu yang minimal yang perlu dikeluarkan. Ya. Nah, untuk pengertian juga ke depannya untuk persiapan. Oke, nah ini sekarang jalur mandiri yang ketiga. Nah ini yang lumayan asik nih juga. Nah itu kan kalau ada di atas ada UKT mandiri, uang kuliah tunggal mandiri, tapi namanya UKT uang kuliah tunggal, tapi ternyata juga bercabang, ada UKS dan UKA gitu kan istilahnya, ada UKS dan UKA. UKS itu uang kuliah semester, jadi dibayarkan per semester. Kemudian UKA itu uang kuliah awal. Yang pangkal betul. Satu kali, dan angka ini nanti ada keterangan di bawah, saya nggak ngomong, nanti lihat aja bareng-bareng keterangannya di bawah apa. Ini nolnya nggak salah ya Coach Billy? Enggak. Benar segitu. Nolnya benar. Dan kalau mau membandingkan Kak Budi kan asik tuh. Jadi kalau tadi uang kuliah tunggalnya kan tertinggi kan 25 ya, 25 ya untuk kedokteran. Nah ternyata di mandiri itu lebih rendah, cuman 15 gitu loh, cuman 15. Cuman nggak enaknya ketika ngelirik angka sampingnya, ya toh. Oke lah, semesternya mungkin lebih kompetitif, lebih beda lah, lebih di bawahnya. Cuman di awal itu berat banget. Kalau yang tadi udah nggak ada, kalau yang tadi udah itu aja, karena itu dinamakan tunggal, ya udah paling hanya tambahan untuk istilah uang kegiatan di fakultas apa itu nggak terlalu besar lah, boleh diabaikan gitu. Nah ini itu yang tertinggi di Airlangga 99. Saya nggak tahu kenapa kok nggak jadikan sekalian aja itu lengkap ya 100 gitu kan. Angka psikologis. Angka psikologis saya jadi keingat Penny Rose kalau gitu ya. Senin harga naik. Kan gitu. Jadi ini kelihatannya terlalu sering nonton Penny Rose ini humasnya Uner ini, sehingga pinter banget jualannya gitu kan. Oke, nah ini kemudian ini juga masih yang sama. Kemudian kalau kita angkanya di bawah. Kalau kita lihat yang untuk IPS itu yang tertinggi posisinya masih ada di golongan hukum, akuntansi, manajemen 45, tidak lebih tinggi dari yang di kelompok IPA. Nah, yang di bawah ada keterangan UKA itu tarif minimal. Tarif minimal, betul. Jadi anggap tadi 100 itu minimal. Ada sukarelanya ya. Betul. Jadi kalau saya sih, kalau misalnya ngonsis itu memberikan konsultasi ke siswa untuk jalur mandiri, saya selalu katakan pasang posisi UKA itu 3/2 dari posisi yang tertulis.
Jadi anggap tadi 100, ya berarti Anda harus tulis minimal 150. Itu baru UNER dalam hal ini respect lah, mau ngelihat apa yang jadi lamaran Anda. Jadi tidak semata-mata nilai Anda tinggi, tetapi kemudian yang Anda isikan dalam belangko administrasinya itu tidak menarik, ya mungkin masih di urutan bawah. Jadi saya selalu katakan posisi 3/2 saja, tapi sebagian besar orang tua malah memasang 2 kali lipat yang saya tahu gitu. Karena kalau diskusi di grup alumni itu nongolnya gitu, wih UNEL matrek ya, makanya teman-teman yang jadi dosen juga ngomongnya, tapi larinya nggak ke teman-teman gitu, jadi ngerasani UNER, nggak jadi deh, oke. Ini skip. Monggo bagi dekannya UNER itu yang ngomong barusan Pak Rahmat Asmadi. Angkatan tahun berapa Pak Rahmat? Enggak, kebetulan salah satu direkturnya kan adik kelas, jadi aman. Jadi direkturnya adik kelas, jadi aman lah Mas. Gak mau kita mau ajak collab juga nih di university kalau dia nanti mau. Boleh. Kemarin saya udah tak hubungi, udah tak jadwalkan, jadi sekalian nanti bagi-bagi info gitu loh. Coach Peter tadi sedikit ada pertanyaan buat saya. Bisa tolong di-share lagi tadi satu screen dari yang UKA itu sama UKS. Oh jadi panduannya itu harus aplikasinya ditaruh gitu ya, bersedia bayar berapa. Jadi bukan dari pihak universitas yang assess berdasarkan nilai atau berdasarkan background, kamu harus bayar berapa seperti itu. Jadi sistemnya seperti bidding kayak gitu. Betul, dan itu di depan. Seriusan. Dan itu di depan, jadi isian itu diisi semua lengkap di depan. Ya, mungkin kalau melengkapi, jadi kan sebenarnya pemilihan siswa itu adalah wewenang akhirnya di PTN masing-masing ya, Coach Billy ya. Jadi kita sama sekali nggak tahu apakah UNER lebih mementingkan nilai UTBK atau background organisasi, sertifikat atau uang pangkal dan lainnya yang tadi lainnya. Tapi memang kecenderungan yang ada di Indonesia adalah semakin tinggi kita mengisi UKA, maka semakin tinggi persentase. Itu namanya bukan meneruskan, menguatkan. Mengkonfirmasi. Biar lebih nggak disemprot sama Pak Direktur gitu. Iya sih. Di end of the day semua universitas juga perlu biaya operasional lah. Jadi betul. menjaga mutu dan kualitas delivery pelajaran ya memang cost of education juga tinggi gitu loh. Betul. Karena tadi kan kita juga perlu tekankan juga ya, ini kan jalur mandiri adalah jalur pamungkasnya banget ya. Jadi ketika orang tua sudah berada di posisi jalur mandiri dan pengen banget pengen masuk UNER, itu insya Allah akan naruh yang ya jor-joran juga mungkin ya di UKA ya. Optimal. Jadi tergantung dari kemampuan si anak, sertifikat, nilai UTBK dan lainnya ya, tapi biasanya regardless itu ya UKA-nya nih naruhnya tinggi ya Coach Billy ya. Benar sih 3/2 masuk akal sih. Untuk nilai awal. Dan apa ya namanya, nilai ini bukan berarti kemudian maaf nih PTN menutupi. Jadi PTN benar-benar menyampaikan bahwa kalau nggak siap di mandiri ya jangan apply gitu, karena memang angkanya gitu. Macam misalnya ITB aja, ITB itu kan jurusan yang paling mahal kan bisnis manajemen ya. Itu yang terendah, bahkan yang terendah itu UKT-nya 20 juta lewat jalur SN dan SB. Jadi normal, jalur normal saja itu udah 20. Kalau tadi kan masih ada yang di bawah ya. Itu udah itu bahkan ketika sosialisasi Kak itu ngomongnya ya langsung bahwa ini memang jurusan baru, kita masih butuh banyak istilahnya develop di situ, butuh banyak biaya dan seterusnya, pengembangannya juga dan seterusnya. Maka ya itu biaya diambil semuanya dari uang, sebagian besar dari uang yang dikontribusikan oleh mahasiswa. Itu sih wajar sih. Itu. Ada lagi atau ditutup ini share-nya sudah? Mungkin pertanyaan satu dari saya. Jadi ke depannya nanti makin banyak dong ya PTN-PTN yang mulai bergerak ke punya badan hukum sendiri. Mestinya. Itu yang dianjurkan pemerintah juga. Benar. Karena kan itu tadi, kenapa juga misalnya hari ini yang sudah terdaftar dan diterima di SN tahun berapapun tidak bisa pindah. Itu kan juga bagian dari maintenance-nya PTN, merawat mahasiswa jangan sampai dia lepas. Kalau dia lepas kan juga kehilangan potensi pendapatan.
Nah, kaitannya yang tidak ber-BHMN saja, yang tidak dulu namanya BHMN sih, Badan Hukum Milik Negara, sekarang kan hanya berbadan hukum saja. Yang sudah berbadan hukum, yang tidak pun itu juga melakukan serupa. Jadi dia juga memaintain bahwa kamu kalau keluar tidak bakalan diterima di PTN lain, karena sistem data di Indonesia sekarang sudah single sign on, jadi dia akan terkunci kalau kemudian sudah pernah terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu PTN. Oke. Gitu sih. Interesting. Okay. Sangat menarik, sangat menarik. Jadi ini bisa jadi referensi untuk semua yang nonton ya, Coach Billy ya, bagi baik siswa maupun orang tua. Terutama ini kan sudah tanggal 8 Februari ya, Kak Budi ya. 8 Februari ini sudah dekat sekali dengan finalisasi SNMPTN ya, Coach Billy ya. Tanggal 15 Februari ya, akan mulai sampai dengan tanggal 24 Februari. Artinya bagi adik-adik yang pengen masuk SNMPTN itu adalah window terakhirnya. Terus nanti UTBK itu di bulan April ya, Coach Billy ya, bulan April tanggal 12. Oh ya, 12 sampai 18 ya, itu gelombang pertama ya. 12 sampai 18 gelombang pertama, dilanjut tanggal 26. Benar, dan itu adalah balik lagi tadi Coach Billy sampaikan, ada lagi semuanya kembali lagi, jadi bukan cuma TPS tok, tapi juga semua mata pelajaran, plus masa pandemi, plus lagi puasa pula tuh ya. Alhamdulillah. Oke, banyak aktivitas ya berarti bulan-bulan ke depan makin sibuk. Itu sangat menarik, makanya menjadi bahasan menarik. Oh, monggo, Kak Budi, silakan Kak Budi. Tapi saya nambahin dikit. Boleh. Nah, saya nambahin dikit. Tapi kalau datanya sih kebetulan saya tadi nggak sempat ngambil. Tapi kalau tadi UNER gitu kan, kedokteran itu kan uang kuliah awalnya kan 99 tuh. Tapi kalau ngelihat fakultas kedokterannya Ciputra kan boleh nih nyebut-nyebut barangkali di-mention katanya nanti kita di-endorse gitu ya. Amin. Jadi kemarin saya sempat baca brosurnya Ciputra tuh, itu kedokterannya 100 juta itu diskonnya. Oke. Diskonnya 100 juta, bisa dibayangin berapa. Gitu aja. Jadi kalau di Ciputra diskonnya, kalau di UNER uang kuliah awalnya gitu. Itu menarik sih kalau memang pertimbangannya masih oke, masih ngelihatnya visible ya bolehlah Mandiri itu dimainkan gitu loh, itu sih. Betul sekali. Oke. Betul. Jadi referensi market lah ya, mungkin keterbukaan edukasi bidang sektor edukasi di Indonesia juga. Jadi karena kompetitif, UNER dan Ciputra kan sama-sama di Jawa Timur ya. Jawa Timur, mungkin mereka ngambil seperti itu. Oke, so itu dari sisi PTN, dan buat adik-adik semua atau sahabat Eduversity juga makin aware lah perubahan apa sih dan kenapa sih saya atau adik-adik masing-masing perlu consider gitu ya ke depannya. Karena dari segi finansial itu salah satu bahan penting lah kalau mau ke depannya nanti kuliah di mana, jurusan apa.